Meski Bareskrim Polri nyatakan ijazah Jokowi identik dan hentikan kasus dugaan ijazah palsu, namun beberapa ahli hukum nyatakan bahwa itu hanya salah satu hasil yang akan diuji di pengadilan dan bukan kebenaran absolut. Dan menurut mereka bukan hasil identik yang diperlukan tetapi otentik. Data yang di-grab dari sosial media secara umum. Alasan kedua adalah seperti yang kita lihat, data yang diperoleh dari sosial media itu juga data yang tidak memiliki keterbelahan lagi. I see. Semua netizen itu cenderung memiliki sikap yang seragam. Kan kalau kita mau lihat kan kecenderungan misalnya yang kalau kita mau belah lagi ada 58% mungkin pendukung Prabowo itu adalah pendukung Jokowi kan? Tapi ternyata data yang kita tarik dengan analisa big data tadi 90% lebih mereka tidak setuju dengan hasil uji Bareskrim. Dan ini fortunately konsisten juga dengan temuan mengenai sentimen positif negatif terhadap Jokowi ya atau terhadap ijazah. Nah itu coba ditampilkan lagi. Kita tampilkan hasilnya ya. Dan angkanya konsisten terus naik sentimen negatifnya ya. Betul. Ijazah 1120 itu kita tahu diklaim punya Jokowi dan akhirnya mengatakan itulah 1120. Dia mengatakan hasilnya adalah 11, 15 dan 11, 17 itu identik. 11 saya ulangi ya. 11, 15 dan 11, 17 itu identik. Tetapi 11, 15 tidak identik dengan 11, 20. 11, 17 tidak identik dengan 11, 20. Jadi kawan-kawan semua, kalau temuan Bareskrim mengatakan bahwa dari 3 ijazah yang dibandingkan identik lalu kemudian mengarah kepada asli tidak asli, maka ada temuan sebelumnya bahkan 2021 yang mengatakan bahwa 1120 ijazah Jokowi itu tidak identik minimal dengan 2 ijazah yang diperbandingkan. Pertanyaannya adalah kalau misalnya sebuah ijazah itu dikeluarkan pada saat yang bersamaan sama-sama tertanggal 5 November ya 1985, maka secara teoritis harus identik semua. Tidak boleh ada yang berbeda. Jadi kalau ada yang berbeda tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah, itu jadi kalau kemudian menyandarkan hanya pada lab 4, hanya kemudian menyimpulkan ini adalah asli atau tidak asli, saya kira terlalu prematur. Tetapi kemudian kan yang disampaikan ini adalah identik dan non identik. Dan itulah memang konsekuensi dari sebuah lab 4 dalam konteks menguji terhadap sebuah data yang diduga palsu atau tidak palsu. Kalau pertanyaannya, apakah kemudian menjadi penting untuk adanya konferensi pers, saya kira bagian dari sebuah transparansi. Seandainya pun kasus ini dihentikan karena dianggap bahwa barang yang dipersoalkan itu tidak memenuhi unsur untuk dinyatakan sebagai barang, artinya ijazah itu untuk dinyatakan sebagai palsu, maka tidak ada delik. Tapi masalah yang lebih dari itu adalah soal apakah sah kepemilikan dari barang yang asli itu, kan itu intinya tuh. Jadi bukan barangnya yang sekarang dipersoalkan, tetapi kepemilikan barang itu. Dan itu kemudian dihubungkan dengan sekuensis, dengan urut-urutan sehingga barang itu, yaitu ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi. Roy Suryo benar, dia mesti mulai dari skripsi, dia mesti mulai dari pembimbing, dia mesti mulai dari segala macam hal yang pada akhirnya dianggap bahwa memang sangat mungkin bahwa Presiden Jokowi pada waktu mahasiswa itu memiliki ijazah, tetapi apakah itu ijazah yang dimaksud sebagai ijazah yang palsu atau bukan. Jadi ini soal kepemilikan ijazah itu. Ijazah yang asli dimiliki dengan cara yang ilegal, dia menjadi delik juga. Ijazah yang palsu dimiliki secara legal juga jadi delik, kan itu intinya. Jadi kita mau lihat kombinasi pikiran ini atau kombinasi isu ini sambil melihat bagaimana opini publik membentuk dirinya sendiri untuk percaya apa tidak percaya. Kan yang tumbuh selama ini menganggap bahwa temuan Bareskrim itu adalah hasil rekayasa, dan itu justru yang menyebabkan sulit bagi kita, bagi publik, maksud saya bagi masyarakat sipil, untuk menilai apakah akan ada proses yang adil terhadap
kasus ini. Apakah Barreskrim satu-satunya laboratorium yang paling modern untuk mendeteksi dan membuat kesimpulan saintifik bahwa itu adalah asli? Kan itu tetap harus dipertanyakan, karena adalah bahwa semua itu satu rangkaian. Jadi artinya alat bukti yang diuji ini hanya merupakan satu bagian dari sebuah rangkaian. Apa yang disampaikan beliau saya dukung, setuju gitu memang. Artinya apa? Artinya tidak cukup bukti untuk dikatakan bahwa ini dibuktikan itu palsu gitu ya. Kalau itu misalnya dari berbagai keterangan, tapi mungkin prosesnya mungkin dengan segala hormat Pak Jenderal, prosesnya adalah harus yang lebih komprehensif, terbuka. Misalnya apa? Kalau yang kemudian lapor itu adalah TPUA, harusnya juga TPUA itu menurut aturannya itu mendapatkan laporan dia. Kalau sekarang kan kita bisa lihat di website laporan sampai mana, orang-orang yang didatangi oleh Barreskrim itu siapa saja. Ahli hukum tata negara dinilai uji lapor bukan penentuan keaslian ijazah Jokowi. Ahli hukum tata negara Refli Harun berpendapat uji laboratorium forensik bukan merupakan kunci atau penentu pembuktian keaslian ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Refli menyampaikan pendapat itu dalam diskusi di program Kompas Petang Kompas TV pada hari Rabu. Refli kemudian menjelaskan bahwa ada kemungkinan hasil lapor menyatakan A, tetapi ada ahli lain yang juga memiliki kapasitas menyebut B. Ia menjelaskan dalam persidangan kasus pidana, pihak yang berwenang mendakwa adalah jaksa penuntut umum. Menurut Refli, pada kasus polemik ijazah Jokowi tersebut, seharusnya kasus gugatan perdata diselesaikan terlebih dahulu.